Halo everyone, video ini adalah pembahasan soal latihan PAT Kimia kelas 11 part 3-nya, part 1 dan part 2. Silahkan bisa cek di deskripsi box ya, linknya sehingga kalian melihat bahasanya lengkap dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Nah, ini nomor 11 sampai dengan 20-nya ya. Oke, kembali lagi di channel Smart Kimia ya. Nah, simak video ini sampai habis karena soal-soal yang dibahas ini hampir mirip 100% ya dan dibahas secara tuntas sehingga kalian banyak paham. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan bagi kalian yang baru join, baru gabung, bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan untuk semuanya bisa tekan like, share, dan komen di deskripsi box ya. Nah, subscribe ini gratis dan juga membantu saya agar saya lebih semangat dalam membuat video pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke video pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan nomor 11 ya. Soal nomor 11. Nah, data berikut ini adalah data hasil titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH 0,1 M. Percobaannya ada 3 ya. Ini adalah volume HCl dan ini adalah volume NaOH yang digunakan dalam titrasi. Baik, yang ditanyakan adalah massa dari HCl yang bereaksi pada titrasi tersebut, diketahui mRHCl 36,5. Oke, baik. Nah, ini adalah materi kimia kelas 11 semester 2 tentang titrasi ya, titrasi di mana konsepnya adalah dengan mereaksikan asam dan juga basa. Nah, dalam materi titrasi ini kita sudah memperoleh persamaan ya, M1V1, N1 sama dengan M2V2, N2. Nah, ya, katakanlah untuk yang M1V1, N1 ini miliknya si HCl dan juga M2V2, N2 ini adalah miliknya si NaOH. Oke, nah di sini kita akan mencari konsentrasi dari HCl terlebih dahulu, kemudian nanti baru kita bisa mencari massa dari HCl. Jadi kita cari M1-nya ya. Nah, M1 kita tuliskan dulu M1 dikali dengan V1. V1 berarti V dari HCl ya. Nah, V dari HCl karena ini 3 percobaan, maka ini kita rata-rata volumenya. 20 tambah 20 tambah 20 dibagi 3 ya. Hasilnya adalah 20. Oke, N1, N ini adalah valensi dari HCl ya. Nah, kalian paling gampang bisa lihat jumlah dari H dalam HCl. Jumlahnya adalah 1, maka kita bisa tuliskan N1-nya itu sama dengan 1. M2 ini adalah konsentrasi dari NaOH yaitu 0,1. Kita tuliskan 0,1 volume dari NaOH ya, ini yang digunakan NaOH-nya volumenya 15, 14, 16. Jadi kita rata-rata ya tambahkan dibagi 3, ini hasilnya 15 mili. Maka kita tuliskan di sini 15 mili. Kemudian untuk N2 berarti ini N2 adalah valensi dari NaOH. Nah, paling gampangnya ya kalian bisa lihat jumlah dari OH- dalam NaOH itu ada berapa ya, jumlahnya OH-nya ada 1 ya. Jadi kita tuliskan 1. Sehingga untuk M1-nya ya sama dengan 0,1 kali 15 itu 1,5 dibagi dengan 20 kali 1 itu 20 ya. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 0,075 M. Ini adalah molaritas dari HCl. Nah, sehingga kita bisa menghitung massa dari HCl dengan menggunakan persamaan ya. M sama dengan gram ya, gram per mr dikali 1000 per V ya, kali 1000 per V. Nah, V-nya ini dalam mililiter ya, dalam satuan mililiter. M-nya kita masukkan ke sini ya, 0,075. Kemudian gramnya itu yang kita cari ya, masanya yang kita cari. MR-nya sudah diketahui 36,5 ya. Nah, dikali dengan 1000, kemudian dibagi dengan volume. Nah, ini volume rata-rata dari HCl ya. Tadi volume rata-ratanya ini adalah berapa? 20. Jadi ini 20. 1000 bagi 20 ini ya, hasilnya adalah 50 ya. Oke, 50, maka di sini kita tuliskan 50 dikali gram gitu ya. Dikali gram sama dengan 0,075 ya, dikali 36,5. Ya, sehingga hasilnya di sini sama dengan 0,05475 atau kita bulatkan saja ya, dua angka di belakang koma 0,05 gram. Oke, ini adalah jawaban dari soal nomor 11. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Ya, kurva berikut menggambarkan perubahan pH pada titrasi. Nah, ini ya kurvanya. Ini titrasi apa dan apa gitu ya. Asam apa dengan basa apa. Nah,
Oke, untuk kurva titrasi ini sebenarnya sudah saya jelaskan secara lengkap di video saya mengenai titrasi. Nah, linknya saya taruh di deskripsi box ya. Kalian bisa cek ya untuk titrasi asam kuat, basa kuat, nanti kurvanya bagaimana. Kemudian ada beberapa variasi ya dari titrasi yang lainnya ya, sehingga nanti kalian bisa mengecek ya, dan juga kalian bisa memahami kurva-kurvanya. Nah, untuk soal nomor 12 ini ya, nah di sini adalah kurva pH dengan volume basa yang ditambahkan ya. Jadi ini nanti dia titrasi asam apa dan basa apa gitu ya. Nah, dengan melihat titik ekivalen ya atau ekuivalen ya di sini ya. Nah, kalian lihat di mana titik ekuivalennya di sini dia menunjukkan pH-nya 7. Nah, untuk pH 7 ya, untuk pH 7, maka apa dan apa ya, apa dan apa, asam apa dan basa apa ya, sehingga pH-nya 7 atau netral. Nah, untuk pH netral ini kemungkinan besar ya asam yang bereaksi itu adalah asam kuat dan juga basa kuat ya. Jadi sama-sama kuat sehingga mereka saling menetralkan sehingga pH-nya berapa? 7 gitu ya. Nanti kalau asam kuat dan basa lemah berarti dia akan cenderung memiliki pH seperti asam kuat, yaitu kurang dari 7, maka pH-nya nanti ya kurang dari 7 pada titik ekuivalen gitu ya. Lebih lengkapnya bisa klik link ya di deskripsi box tentang kurva titrasi saya. Oke, karena agar tidak terlalu panjang videonya, maka untuk kurvanya kalian bisa cek rinci ya di link. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 13. Oke, nomor 13 ya ini ya. Campuran larutan di bawah ini yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dan memiliki sifat asam. Oke, apa dan apa? Nah, oke, baik. Jadi di sini saya punya trik ya, punya trik. Bagaimana cara ya membedakan antara asam dan basa yang dicampur sehingga mereka membentuk suatu reaksi hidrolisis atau reaksi dalam penyangga. Nah, triknya adalah jika valensinya sama ya dengan valensi yang sama ya, maka milimolnya itu juga sama, kita akan menghasilkan larutan yang terhidrolisis ya. Jadi kita bisa melihat dari milimolnya ya, milimol sama ya, sama ya. Ini dia akan cenderung masuk dalam hidrolisis. Bagaimana dengan penyangga? Untuk yang penyangga nanti molnya berbeda dan lebih besar yang lemah ya, karena penyangga itu penyusunnya adalah asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya gitu ya, harus yang lemah untuk yang penyangga gitu. Baik, untuk hidrolisis terlebih dahulu ya, milimolnya sama. Nah, kita cari dulu yang A ya, 50 mili. Ini larutannya CH3COH dengan NaOH, jadi ini jumlah hanya ini ya H plusnya ini 1 ya, OH-nya ini juga 1, jadi valensinya sama, sehingga kita cari milimolnya ya. 50 dikali 0,2 ini 10 ya, 10, kemudian ini 50 sama 0,1 ya. Jadi milimolnya di sini sudah berbeda ya, sudah berbeda. Nah, ya. Oke, jadi kalau saya tuliskan di sini ya, 10 milimol dengan 50 kali 0,1 itu 5 ya, 5. Nah, ini milimolnya sudah berbeda. Oke, sekarang yang B, HCl dengan NH3 ya. Nah, ini milimolnya berapa dan berapa? Ini sama ya, berarti 50 dikali 0,2 ini juga 10 milimol. Dengan siapa? Dengan 50 sama 0,2 ya. 0,2 ini juga 10 dan keduanya. Nah, ini di sini syaratnya harus asam ya, harus yang bersifat asam ya, asam. Nah, ini kalian lihat ya pada komponennya, ternyata yang menyusun adalah asam kuat yang berupa HCl dan basa lemah yang berupa NH3. Asam kuat dan basa lemah ya, ini lebih cenderung menang siapa gitu ya, gampangnya gitu aja ya. HCl asam kuat, ini basa lemah, ini menang siapa? Ya pasti menang yang kuat, yaitu HCl. Nah, HCl itu termasuk apa? Asam, berarti pH-nya akan cenderung pH asam. Nah, ini kan sudah ya. Nah, sudah sama-sama milimolnya sama, memenuhi, dan juga dia sifatnya cenderung pada pH
asam ya, pH asam. Nah, jadi sesuai dengan soal nomor 13 ya, yaitu dia mengalami hidrolisis sebagian ya, ini kuat, ini lemah ya, berarti kan sebagian ya, dan sifatnya juga asam. Jadi jawabannya nomor 13 yang B gitu ya. Untuk yang C di sini milimolnya sudah berbeda, ini 50 kali 0,5 dengan 100 kali 0,5 milimolnya sudah berbeda, bukan hidrolisis ya. Kemudian 50 dengan 0,5, 50 dengan 0,5, tetapi di sini dia sama-sama lemah ya, sama-sama lemah. Sedangkan untuk yang E ini 50 dengan 0,5, 50 dengan 0,5, tapi di sini yang kuat adalah yang basah. Berarti nanti pH-nya cenderung pH basah ya, bukan sesuai dengan soal. Oke, untuk pembahasan nomor 13 lanjut ke pembahasan nomor 14. Oke. Jangan skip ya videonya ya, karena ini banyak sekali yang mirip ya, yang mirip sehingga harapannya nanti ketika kalian PAT akan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, lanjut ke nomor 14. Soal suatu garam MCl ya, MCl berkonsentrasi 1,2 M dan mempunyai harga tetapan hidrolisis 5 kali 10 pangkat min 6. Berapa persen nilai derajat hidrolisisnya? Oke. Jadi ini adalah materi hidrolisis ya, di mana derajat hidrolisis ini disimbolkan dengan H ya. Jadi H ini sama dengan ya, kita dalam materi hidrolisis punya persamaan ya. H itu sama dengan KH. KH dibagi dengan molaritas. Dibagi dengan molaritas. Dengan akar KH-nya ini merupakan tetapan hidrolisis ya, yaitu 5 kali 10 pangkat min 6. 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian konsentrasinya berapa di sini? 1,25 M. Jadi dibagi 1,25. Oke. 5 dibagi 1,25 itu hasilnya adalah 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 6. Oke. Akar 4 itu 2, akar 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 3. Oke. Nah, biasanya ya, ini ya, diminta dalam bentuk persen, maka ini kita kalikan 100% ya. Jadi H di sini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 100% atau 10 pangkat 2 gitu ya. 2% kan 100% kan ya. Jadi ini 0,2%. Oke, seperti itu ya caranya untuk nomor 14. Lanjut ke nomor 15. Perhatikan persamaan hidrolisis berikut ini ya. Amin plus H2O ya, ini setimbang HA plus OH-. Garam yang mengalami hidrolisis seperti pada persamaan reaksi di atas adalah, oke, jadi kalian bisa perhatikan di sini ya. Di sini yang mengalami hidrolisis adalah amin ya, yaitu anionnya ya, anionnya. Maka di sini garam yang disajikan di sini harus memuat anion dari asam lemah ya, anion dari asam lemah. Oke. Atau bisa kita katakan ya, penyusun dari garam tersebut adalah asam lemahnya ya, asam lemah. Oke, kita cari untuk yang A, CaCl2. CaCl2 ini asam nya adalah HCl ya, berarti ya HCl ini termasuk dalam asam kuat, jadi salah untuk yang A. Kemudian yang B, K2S ya, K2S. Oke, nah, ini juga ini berarti asamnya adalah H2S ya, H2S. Nah, H2S ini dia merupakan asam lemah ya, ini ya, asam lemah. Oke, nah berarti ini bisa ya, ini bisa. Jadi di sini nanti S2- plus H2O menjadi H2S plus OH. Oke, ini untuk yang B bisa. Oke, kemudian untuk yang AlCl3. Nah, ini penyusunnya berarti asamnya adalah HCl ya, di mana HCl ini merupakan asam kuat, berarti salah. Oke. Kemudian NH4 2SO4 ya, 2SO4, di mana 2SO4 ini adalah asam kuat, berarti salah ya. Kemudian NH4Cn ya, NH4Cn. Nah, NH4Cn ini Cn- ya, Cn- atau HCN. Nah, HCN ini dia juga termasuk dalam asam lemah ya, asam lemah. Ya. Oke, ini termasuk dalam asam lemah. Maka ini dia juga bisa bisa terhidrolisis ya. Nah, CN-nya ini dia bisa terhidrolisis. Oke, baik. Jadi untuk yang nomor 15 ini bisa B ya, bisa B, bisa E. Nah, ya, bisa B, bisa E. Oke. Ya, baik.
Kemudian untuk nomor 16, oke, lanjut ke nomor 16. Sebelum kita lanjut, silahkan kalian boleh subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, nomor 16 ya, padatan CH3COONA yang masanya 2,05 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 ml. Nilai pH larutan yang dihasilkan, ini dihasilkan ya, tipe ya, adalah sebesar berapa? Oke, baik, jadi di sini kita harus mencari terlebih dahulu molaritasnya, karena di sini molaritasnya tidak ketahui ya. Jadi molaritas dari CH3COONA ya, kita gunakan rumus gram per ml kali 1000 per V1000 per V-nya dalam liter. Oke. Bila kita masukkan data-datanya, gramnya sebesar 2,05, MR-nya, oh ternyata MR-nya di sini tidak diketahui ya, diketahui AR-nya, jadi kita bisa jumlahkan di sini. Untuk C itu 12, berarti 12 ya, 12 ditambah 3 ya, ditambah 12, ditambah 16, ditambah 16, ditambah 23, hasilnya adalah 82. Jadi 82 kali 1000 per V, V-nya adalah 250. Coret, hasilnya 4, sehingga di sini hasilnya 0,1. Nah, ini adalah konsentrasinya. Nah, di mana CH3COONA ini ya, COONA, kalau kita reaksikan, ya kita reaksikan atau kita ionisasikan lah ya, nah, kita ionisasikan, ini akan menjadi CH3COO- dan juga Na+. Yang CH3COO- ini berasal dari asam lemah, sehingga ini yang terhidrolisis ya. Nah, jadi CH3COO- yang namanya hidrolisis itu pasti plus H2O ya, hidro itu. Nah, oke. Di sini jadi CH3COOH dan juga OH. Nah, karena di sini muncul OH, maka kita mencari konsentrasi OH. Nah, untuk hidrolisis ya, ini ya, karena kan dia hidrolisis. Nah, maka ini kita gunakan persamaan akar KW per Ka, ya, Ka kali konsentrasi dari, oke, sama dengan akar KW itu ya, kalian harus sudah luar kepala, KW nilainya 10 pangkat min 14, Ka diketahui 10 pangkat min 5. Oke, kemudian garamnya tadi konsentrasinya 10 pangkat min 1 ya, ini ya, 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1 itu 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5 itu 10 pangkat min 10 ya. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Kemudian kita cari POH. POH yaitu sama dengan min log konsentrasi OH min ya. Jadi oke, pH sama dengan 14 min POH, berarti hasilnya 10. Oke, itu ya untuk bahasan nomor 16. Kemudian nomor 17, langsung kita lanjut ya. Perhatikan tabel data yang belum lengkap dari uji hidrolisis larutan garam berikut ini. Nah, data yang tepat untuk mengisi bagian titik-titik pada nomor larutan 1, 2, dan 3. Oh, ini maksudnya X, Z ya. X, Z betul-betul adalah, oke, kita lihat sekarang hidrolisis ya di sini ya. Nah, AlNO3 3 kali, dia di sini hidrolisisnya apa? Oke. Nah, kita cari dulu penyusunnya ya, penyusunnya. Nah, dari larutannya ya, AlNO3 3 kali, ini berarti dia berasal dari aluminium hidroksida ya, AlOH 3 kali ya, yang merupakan basa lemah ya, basa lemah, dan HNO3 yang merupakan asam kuat. Berarti ada yang lemah, maka di sini dia terhidrosisnya apa? Sebagian atau parsial ya. Jadi di bagian X di sini jawabannya adalah parsial. Kita haruskan aja di sini parsial, terhidrolisis parsial. Kemudian untuk yang nomor 2, CAS ya. CAS ini penyusunnya adalah CaOH 2 kali yang merupakan basa kuat dan H2S yang merupakan asam lemah ya. Nah, di sini dia pH-nya akan cenderung mengikuti pH basa kuat ya, karena dia yang kuat adalah yang basa. Nah, ketika larutan yang memiliki pH basa diuji dengan kertas lampus merah, maka di sini dia kertas lampus merah akan berubah menjadi. Oke, kemudian yang nomor 3, NaCN ya. Di sini dia terhidrolis parsial. Nah, ini persamaan reaksinya bagaimana? Oke, jadi di sini kalau kita tuliskan secara lengkap ya, NaCN ini kalau dia mengion akan menjadi Na+ dan juga Cn- ya, plus dan juga Cn-. Nah,
Untuk yang Na+ ini adalah ion yang berasal dari basa NaOH yang merupakan dasar dari asam lemah ya, yaitu HCN. Maka di sini yang terhidrolisis adalah Cn-. Jadi kita tuliskan di sini Cn- yang namanya terhidrolisis itu plus H2O. Berarti di sini kita tuliskan H2O. Jadi tanda panahnya 2 ya di sini ya. Jadi apa? Jadi HCN dan juga OH. Ya, oke baik, ini untuk bahasan nomor 17. Langsung ke nomor 18 agar kita tidak terlalu panjang ya videonya. Oke, nomor 18 di sini ya. Campuran antara larutan CH3COOH dan larutan NaOH dapat menghasilkan garam yang terhidrolisis sebagian. Dari percobaan diperoleh data sebagai berikut. Untuk percobaan 1, 2, 3. Jika diketahui Ka sebesar sekian, tentukan pH larutan dari ketiga percobaan tersebut. Nah, maka ini kita diminta untuk menghitung pH dari masing-masing percobaan. Oke, nomor 1 terlebih dahulu ya. Jadi di sini CH3, CH3, COOH ya, direaksikan dengan NaOH. Jadinya apa di sini? Ini adalah CH3, COOH dan juga H2O. Oke, di sini kita tuliskan mula-mula reaksi sisa yang percobaan 1. Ini milimolnya berarti 100 dikali dengan 0,2 itu hasilnya 20 ya, maka kita tuliskan di sini 20 mol ya. Kemudian untuk NaOH di sini hasilnya 100 kali 0,2 berarti juga 20 mol ya. Belum terbentuk yang bereaksi 20, ini 20 karena koefisiennya 1 ya. Ini juga 20, ini juga 20. Oke. Ini habis, ini juga 20, 20. Oke, baik. Karena di sini, ini ya kalian bisa lihat di sini, karena keduanya ini saling menghabiskan ya, maka ini masuk dalam pH hidrolisis. Ya, pH hidrolisis. Oke, jadi kita hitung di sini apa namanya pH-nya ya, dengan karena ini merupakan yang kuat itu adalah dari ion Na plusnya ya. Jadi di sini dia kita menghitung konsentrasi OH. Oke, konsentrasi OH-nya dari CH3COONA ini berarti 20 mili dibagi dengan volume total 100 ditambah 100 itu 2. Dicoret ya. Ya, hasilnya adalah 0,1. Oke, jadi di sini sama dengan akar karena ini kan sama ya KW ya. Nah, ini bisa tuliskan ini dulu ya. Jangan skip ya videonya ya, nggak apa-apa ya, ini agak panjang nggak apa-apa, tapi bisa terbahas secara maksimal gitu. Kali konsentrasi ada. Nah, ini untuk percobaan 1, 2, 3 kan KW per KA-nya kan sama ya. Jadi 10 pangkat min 14 KW-nya dibagi 10 pangkat min KA-nya ini ya, KA-nya 10 pangkat min 5, ini berarti 10 pangkat min 9 gitu ya. Ini 10 pangkat min 1. Oke, jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 10 di mana hasil akhirnya ada 10 pangkat min. Maka POH-nya itu min log 10 pangkat min 5 hasilnya nah, pH-nya berarti 14 min 5 itu 9 ya. Oke, ini untuk yang pertama ini pH-nya adalah pH-nya 9. Oke, silakan untuk percobaan 2 dan percobaan 3. Ini kalian coba ya dengan menggunakan persamaan yang sama ya, dengan cara yang sama juga ya untuk percobaan 2 dan 3. Lalu tuliskan di kolom komentar untuk pH-nya yang percobaan 2 dan percobaan 3 agar kalian juga mencoba. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 19. Oke, sekelompok siswa melakukan percobaan dengan mereaksikan larutan asam basa dengan komposisi baik berikut. Tentukan jenis reaksi yang terjadi dari pernyataan 1 sampai 5. Oke, baik. Untuk nomor 1 dulu kita analisis ya. Nah, di mana di sini triknya tadi ya, kalau dia milimolnya sama ya dengan valensi yang sama ya, milimolnya sama, maka dia hidrolisis. Tapi kalau dia tersisa yang lemah atau milimolnya lebih besar yang lemah ya, maka itu akan bentuk larutan penyangga gitu ya. Untuk nomor 1 dulu ya, 25 mili ini 0,1, 25 mili 0,1, maka ini hidrolisis ya. Hidrolisis kan? Kan sama-sama tahu 25 0,1, 25 0,1. Kemudian yang kedua, ini 25 0,1, 25 0,2. Nah, berarti ini lebih besar, ini 2,5, ini dia 5 gitu ya.
Nah, 2,5 ini kan kalau minimalnya 2,5 sama 5 kan berarti kan lebih besar sih HCl ya. HCl maka nanti akan tersisa HCl ya, akan tersisa HCl. Maka di sini bukan hidrolisis, bukan penyangga ya, bukan hidrolisis, bukan penyangga. Kemudian yang ketiga, ini 25 mili 0,1, 20 mili 0,2. Ini juga sama ya. Ini lebih besar si molnya NaOH. Maka ini bukan hidrolisis, bukan penyangga, tapi ini masuk pH. Yang nomor 2 masuk pH asam, untuk yang nomor 3 masuk pH basa. Untuk nomor 4 di sini 0,25, ini 0,1, 25, 0,1. Oh, oke, nah ini juga sama milimolnya ya. Nah ini milimolnya juga sama ya, 25 kali 0,1 dengan 25 kali 0,1 ya. Saling sama, maka ini hidrolisis. Kemudian kita lihat untuk yang nomor 5 ya, ini 25 kali 0,4, 25 kali 0,2. Ini pasti lebih besar milimolnya si CH3COOH ya. Jadi ini lebih besar si mol penyangga. Oke, gitu ya. Penyangga apa? Penyangga asam. Itu ya, ini untuk jenis reaksi. Dan nomor 20 terakhir ya. Nah, 5 tabung reaksi yang berisi larutan diuji dengan menambahkan sedikit asam basa dan diencerkan. Dapat data hasil uji sebagai berikut ya, larutannya PQRST. Berdasarkan data tersebut yang merupakan larutan penyangga. Nah, ingat ya bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ketika tambah sedikit asam, sedikit basa ataupun pengenceran larutnya. Oke, nah kita analisis di sini pH-nya yang mengalami perubahan sedikit ya, yang perubahannya itu sedikit atau kita anggap sebagai pH yang tetap ya, dimana ini untuk yang Q ya, ini pH awalnya 4,75 tambah sedikit asam 4,74. Ini kan perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Kemudian ini tambah sedikit basa naik sedikit ya, tambah air ini justru tetap gitu ya. Jadi ini kan dia pH-nya cenderung tetap. Maka untuk nomor 20 ini larutan Q, yaitu pada option B. Oke ya, baik, terima kasih sudah menonton video pembahasan ini sampai akhir. Silahkan kalian jangan lupa tadi menuliskan jawaban untuk percobaan nomor 2 dan percobaan nomor 3 pada soal nomor 18. Oke, bagi yang belum subscribe, kalau video ini mau bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian, silahkan kalian dengan subscribe, like, komen juga, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa ada video part 4-nya ya, ditunggu saja, dan kalian bisa cek juga linknya di deskripsi box ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.